menggendong anak, ayahnya. Di sebelahnya Habib Ahmad ini jitnya, kakeknya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian yang kedua adalah Ananda. Bayinya mungkin terlambat hari ini, yaitu bernama Abu Bakar Al-Attas. Nama ayahnya Habib Ahmad Zaki Al-Attas dan nama ibunya Syarifah Nadra Syukriyah Syahab. Mudah-mudahan kedua anak ini yang telah diberikan nama yang begitu bagus oleh kedua orang tuanya, yang hari ini pelaksanaan akikahnya sekaligus tadi pengumuman namanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yubarik li hadhihi tasmiyah wal aqiqah wa Allah Subhanahu wa taala an yubarik lil tiflain wa walidihima wa Allah Subhanahu wa taala an yaj'alahuma minas salihin wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita umumkan juga selain hari ini kita ada akikah, banyak jamaah hari ini yang memberikan sumbangan buat majelis. Ada yang nyumbang roti, tadi mungkin yang awal datang udah dapat roti itu. Saudara, itu dari Ibu Astuti di Jatinegara. Ada yang nyumbang air. Ini nyumbang air luar biasa, cukup banyak ya kawan. Air, kerupuk dari Bang Diman di Joglo. Kemudian ada juga yang nyumbang semangka 1 kuintal. Mudah-mudahan kebagian semua makan semangka ntar ya. Nah, ini dari Bang Hakim. Nah, ini ada dari stasiun Angke, sering ke masjid Pekojan. Jadi ini semua masih ada derma-derma yang lain yang tidak saya sebutkan dari para muhsinin. Begitu juga Habib Ali Al-Hamid yang rutin setiap majelis beliau yang masak di dapurnya. Nah, setiap majelis taklim setiap hari Ahad pertama beliau punya tim tukang-tukang masak yang juga rajin ikut ngaji bersama kita. Nah, karena itu kita doakan semuanya, baik yang sebutkan namanya maupun yang tidak saya sebutkan namanya, semoga Allah memberikan barakah kepada mereka semua. Disukseskan usahanya, diberkahi yaitu rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Mabruk, mabruk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya kawan, pastikan semua televisi bisa terlihat oleh jamaah. Pada hari ini saya akan memberikan materi yang berasal dari kitab saudara karangan As-Syekh Muhammad Awwamah dengan judul Hukmul Amal bil Haditsid Dhaif. Hukmul Amal bil Haditsid Dhaif, artinya hukum
beramal dengan hadis dhaif. Jadi apa sih hukumnya kita mengamalkan hadis dhaif, saudara? Nah, ini sengaja saya susun dalam bentuk slide. Nah, kita buat bagan-bagan. Makanya di sini saya sebutkan tasghir kitab hukmul amal bil hadis dhaif. Jadi bagaimana kitab ini kita ambil intisarinya, kemudian kita buat syajarah. Kita buat bagan-bagan supaya mudah dipahami. Tapi tentu saja dalam kitab ini nanti ada sedikit tambahan-tambahan yang saya ambil dari kitab karangan guru saya tercinta almarhum wal maghfurlah al-imam al-muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Yang pertama dari kitab beliau yang singkat, padat, ringkas, jelas, berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Nah, jadi bagi para pemula yang mau mempelajari hadis, kitab ini sangat bagus. Nah, tipis tapi luar biasa, ringkas, jelas, padat, singkat, sangat manfaat. Nah, kemudian satu lagi ya, juga karangan saya punya guru yaitu Sayyid Muhammad Alwi tadi, yaitu kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Nah, sebetulnya Al-Manhalul Latif ini seperti pengembangan, penjelasan yang lebih luas daripada kitab yang barusan Al-Qawaidul Asasiyah. Nah, ini kitab juga luar biasa. Nah, bagi para mereka yang ingin muta'ammik lebih dalam lagi mempelajari hadis, bisa baca kitab ini Al-Manhalul Latif. Bagi pemula ini sudah cukup Al-Qawaidul Asasiyah. Bagi pemula cukup. Tapi bagi mereka yang ingin mendalami, silakan membaca Al-Manhalul Latif. Nah, di sana ada kutaib. Kutaib yang cukup bagus, yang judulnya Al-Juhdul Latif fi Jawazil Amal bil Hadits Dhaif. Al-Juhdul Latif itu satu upaya yang begitu bagus ya ikhwan, dalam soal amal, dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif. Ini karangan Syekh Umar Haj Mubarak Muhammad Bagumri. Nah, ini karangan yaitu Syekh Umar Haj Mubarak Muhammad Bagumri. Ini agak sulit kalau dapat kitabnya di beberapa tempat, tapi ini banyak beredar di Tarim. Nah, ini banyak beredar di Tarim ya kawan. Karena dulu saya juga beli ini di Tarim waktu saya ke sana. Jadi satu kutip, kitabnya kecil tapi luar biasa isinya. Nah, kemudian ada satu kitab lagi yang sangat bagus yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Sidogiri itu salah satu pondok pesantren, sederetan pondok pesantren tertua, saudara, di Indonesia. Pondok pesantren basisnya warga Nahdliyin, orang-orang NU, saudara, luar biasa. Pondok pesantren Sidogiri, Habib Hanif umurnya udah berapa? Ada 300 tahun. Berapa? 280-an tahun usia pondok pesantren Sidogiri. Jadi pondok pesantren tersebut sudah ada sebelum Republik Indonesia ada. Jadi sebelum Indonesia lahir, pondok pesantren itu sudah ada ya kawan. Ya, jadi jangan coba-coba merendahkan keberadaan pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren di Indonesia ini keberadaannya sudah begitu lama, jauh lebih dulu daripada negara kita sendiri ya kawan. Alhamdulillah. Nah, ini satu buku yang luar biasa, dari judulnya aja udah jelas. Jadi dari judulnya aja kita udah paham isinya ya kawan. Apa judulnya di sini? Membela hadis dhaif. Judulnya langsung membela hadis dhaif. Dan gak sampai di situ saudara, juga dan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi membela kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ini dibuat oleh tim para ustadz dan para alumni santri-santri pondok pesantren Sidogiri. Saya baca, isinya luar biasa dan sangat bagus. Ini menambah khazanah ilmu pengetahuan hadis di kita punya negeri. Kalau tadi yang saya sebutkan, kitab-kitab ini semua dalam bahasa Arab. Nah, tapi kalau ini dalam bahasa Indonesia. Nah, maka itu saya anjurkan
Bagi mereka yang bisa bahasa Arab, kitab-kitab yang tadi perlu dimiliki, dibaca. Nah, bagi mereka yang nggak bisa bahasa Arab, setidaknya beli kitab ini ya ikhwan. Nah, ini kitab ini dijual. Nah, nanti mungkin Habib Hanif bisa jadi perantara untuk pesan kitab ini atau berikan alamatnya, kontaknya. Beli ya ikhwan, kitab ini bagus. Nah, kenapa saya katakan begitu bagus? Karena di sini beliau bukan hanya membela hadis dhaif, saudara, tapi ada secara khusus membela kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab yang menjadi umdah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi sekarang ini muncul orang-orang yang sok pinter, saudara, sok berpengetahuan luas, sok ahli hadis, menyerang habis-habisan kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan kitab Ihya Ulumuddin adalah gudang hadis dhaif, gudang hadis maudhu, wah segala macam cercaan. Padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ribuan hadis sahih dan hasan yang diriwayatkan Imam Ghazali. Dan ternyata ada beberapa hadis yang dituduh maudhu, ternyata tidak maudhu ya ikhwan. Nah, dibuktikan dengan beberapa tahrik para imam hadis. Bahkan ada beberapa hadis yang dikatakan dhaif, saudara,